Cerita akan berfokus pada seorang pembunuh bayaran bernama John Wick yang sudah pensiun demi bisa hidup damai bersama istrinya. Tapi sayang, istrinya harus meninggal akibat suatu penyakit. Singkat cerita, John pun datang ke pemakaman istrinya. Di sana dia bertemu dengan temannya yang datang untuk berbelasungkawa. Namanya adalah Marcus. John dan Marcus adalah teman dekat dan sama-sama seorang pembunuh bayaran. Setibanya di rumah, John kedatangan sebuah paket. Rupanya paket tersebut adalah kiriman dari mendiang istrinya. Paket tersebut berisi sebuah surat dan seekor anjing. Surat tersebut berisi pesan dari mendiang istrinya yang ingin memberikan seekor anjing kepada John setelah kematiannya agar John tidak merasa kesepian. Nama anjing tersebut adalah Daisy. Karena sudah malam, John pun pergi tidur. Keesokannya John dibangunkan oleh Daisy. Daisy pun langsung pergi keluar untuk ngising. Setelah itu mereka pun sarapan, tapi karena John tidak punya makanan anjing, jadi dia pun memberikan Daisy makanannya. Setelah sarapan, John pun mengajak Daisy pergi untuk membeli makanan anjing. Tapi ketika mampir ke pom bensin, ada seorang bocah Rusia songong yang menawar mobil John. Dan ketika John menolaknya karena mobil tersebut adalah peninggalan istrinya, si bocah Rusia tersebut malah berkata kasar. She's not for sale. Вы всего сука яйца. У этой сука нету. Да кого себе держит? Mungkin karena merasa kesal terhadap bocah Rusia sebelumnya, John pun pergi ke bandara untuk melampiaskan amarahnya dengan cara mengendarai mobil secara ugal-ugalan. Ketika malam tiba, John yang sedang tertidur tiba-tiba dibangunkan oleh Daisy. Dan ketika John mengikuti Daisy, tiba-tiba dia dipukul dari belakang. Rupanya bocah Rusia sebelumnya datang ke rumah John untuk merampok mobilnya. Selain itu, mereka juga membunuh Daisy karena dianggap sangat berisik. Setelah itu, mereka pun lanjut memukuli John hingga pingsan. Keesokannya ketika John bangun, dia pun langsung mengubur Daisy, kemudian membersihkan rumahnya, sedangkan di tempat lain si bocah Rusia dan gengnya datang ke bengkel kenalannya yang bernama Aurelio untuk minta dibuatkan surat-surat mobil palsu untuk mobil John yang baru saja mereka curi. Setelah si bocah Rusia pergi, John pun datang ke bengkel Aurelio. Rupanya John dan Aurelio ini adalah teman dekat. Aurelio pun menjelaskan bahwa si bocah Rusia tersebut bernama Yosef Tarasov. Dia adalah anak dari bos mafia yang juga adalah kenalan John bernama Vigo Tarasov. Aurelio tahu mobil yang dicuri oleh Yosef adalah mobil John. Jadi Aurelio pun menolak permintaan Yosef dan bahkan sampai memukulnya. You got a fucking pair on you, old man! Karena mobil John sudah dicuri, Aurelio pun memberikan John sebuah mobil. Setelah John pergi, Vigo pun menelepon Aurelio untuk menanyakan alasan kenapa Aurelio memukul anaknya. Tapi setelah tahu alasannya, Vigo hanya bisa diam. Di sisi lain, Yosef telah tiba di kediaman ayahnya. Tapi begitu bertemu dengan sang ayah, Yosef langsung dihajar. Yosef jelas bingung dengan tindakan ayahnya, sampai akhirnya Vigo pun menjelaskan semuanya. Rupanya yang membuat Vigo marah bukanlah apa yang Yosef lakukan, tapi kepada siapa Yosef melakukannya. Yosef mengira John bukanlah siapa-siapa, tapi kemudian Vigo menjelaskan bahwa John adalah seorang pembunuh bayaran paling ditakuti di
di dunia bawah. Orang-orang memanggilnya dengan julukan Baba Yaga. Vigo pernah menyaksikan John menghabisi 3 orang hanya dengan menggunakan pensil. Selain itu, kekuasaan yang diperoleh oleh Vigo juga tidak lepas dari jasanya John. Yusuf, my son. John will come for you. Di tempat lain, John pergi ke ruang bawah tanah di rumahnya untuk mengambil persenjataan dan juga koin emas. So I made a deal with her. Setelah itu, dia mendapatkan telepon dari Vigo yang ingin berdamai, tapi jelas John menolaknya. Let us not resort to our base to move on. Tasker crew. Karena John tidak ingin berdamai, Vigo pun mengirim pasukannya ke rumah John. Tapi jelas John sudah memprediksi hal tersebut dan sudah siap bertempur. Pertempuran pun segera terjadi dari mulai baku tembak hingga baku hantam. Setelah menghabisi semua anak buah Vigo, datanglah polisi ke rumah John. Karena tetangga John melaporkan suara gaduh dari rumah John. Tapi si polisi sudah tahu tentang identitas asli John, jadi dia pun tidak terlalu mempermasalahkannya, kemudian pergi. Setelah itu, John pun memanggil jasa bersih-bersih. Goodbye, Charlie. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sekarang kita beralih ke rumah Marcus. Setelah mengetahui pasukannya telah dihabisi oleh John, Vigo pun mendatangi Marcus untuk memberikannya kontrak senilai $2 juta untuk menghabisi John, dan Marcus pun mengiyakannya. Consider it done. I know I can trust you. Thanks for the drink. Kita kembali lagi ke John. Saat ini dia datang ke Hotel Continental, sebuah tempat di mana para pembunuh bayaran berkumpul. Setelah menaruh barang-barangnya, John pun pergi ke tempat di mana para pembunuh bayaran biasa bersantai, yaitu di ruang bawah tanah. Di sana John bertemu dengan teman lamanya yang bernama Winston. Alasan John menemui Winston adalah untuk mencari tahu keberadaan Yosef. Where do I find him? Kita beralih ke lokasi Yosef. Dia berada di sebuah klub malam dan tentu sudah banyak bodyguard yang menjaganya. Mungkin karena belum pernah melihat kengerian John secara langsung, Yosef pun merasa tidak takut meski sedang diincar oleh John. Dia malah berpesta bersama teman-temannya tanpa mengetahui bahwa John sudah berada di luar. Sang penjaga tidak berani dengan John dan membiarkannya masuk begitu saja. Setibanya di dalam, John langsung menghabisi teman-temannya Yosef. Singkat cerita, John pun berhasil menemukan Yosef. Secara diam-diam, dia pun menghabisi setiap bodyguard yang menghalanginya. Tapi tak lama, kehadirannya diketahui oleh bodyguard lain. Он здесь! Setelah melihat John, Yosef yang awalnya sok keras berubah menjadi penakut yang hanya bisa lari dan mengandalkan para bodyguardnya untuk melawan John. He's here! He's fucking here! He's dead! Bodyguard Yosef pun terus berdatangan untuk melawan John, tapi pada akhirnya mereka semua tumbang. John pun terus maju untuk mencari Yosef, tapi pada suatu momen John malah lengah yang membuatnya terkena tembakan.
Meski terkena tembakan, tapi John tetap melanjutkan pertempuran hingga akhirnya dia dijatuhkan ke lantai bawah, tapi untungnya dia masih selamat. Meski sangat disayangkan, Yosef berhasil kabur. John pun kembali ke hotel dan langsung memesan dokter. Take 2 of these beforehand. Di sisi lain, Markus sudah berada di atas gedung yang berada di dekat Hotel Continental. Saat ini dia sedang membidik John yang tengah tertidur, tapi tembakannya malah meleset. Berkat tembakan Markus yang meleset, John pun terbangun tepat waktu dan bisa menghadapi Perkins yang ingin membunuhnya. Perkins adalah pembunuh bayaran yang disewa oleh Viggo sama seperti Markus. Sebenarnya melakukan kekerasan atau pembunuhan di Hotel Continental itu dilarang, tapi Perkins rela melanggarnya demi uang yang ditawarkan oleh Viggo. Markus hanya memperhatikan pertarungan John melawan Perkins tanpa melakukan apapun hingga akhirnya dia pun pergi. Where's Yosef? Setelah John mengalahkan Perkins, dia pun memaksa Perkins untuk memberikan informasi tentang Viggo meskipun hanya sedikit. Thank you. John pun memberikan Perkins yang pingsan ke temannya yang bernama Harry. Keesokannya John pergi ke sebuah gereja. Menurut Perkins, Viggo menaruh uang dan barang pribadinya di gereja tersebut. John pun langsung melumpuhkan si pendeta dan memaksanya untuk membuka kunci gerbang penyimpanan uang. Dan tentu tujuannya adalah untuk menghancurkan semua uang dan barang pribadi Viggo yang ada di tempat tersebut. Mengetahui uang dan benda pribadinya telah hancur, Viggo jelas sangat marah dan langsung menghabisi si pendeta. Di tempat lain, Perkins yang diikat oleh Harry berhasil melepaskan diri, kemudian langsung menghabisi Harry. Just a gold coin. You've done business on continental ground. Kita kembali lagi ke John. Saat ini dia langsung menyerang Viggo dari depan. Meski awalnya John unggul, tapi dia malah lengah sehingga bawahan Viggo berhasil menabrak John menggunakan mobil hingga pingsan. John pun dibawa ke sebuah ruangan sambil diikat agar Viggo bisa memberikan sepatah dua patah kata. Viggo jelas sangat marah terhadap John karena barang pribadinya yang dihancurkan oleh John adalah benda-benda yang dia gunakan untuk memeras. Viggo pun terus berkomat-kamit mencaci John, tapi John tidak peduli. Yang dia inginkan hanyalah menghabisi Yosef. Karena merasa tidak ada gunanya bernegosiasi lebih lanjut dengan John, Viggo pun memutuskan untuk pergi dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi John. Tapi ketika eksekusi akan dilakukan, tiba-tiba Markus menembak anak buah Viggo yang sedang memegangi John. Terjadilah pertempuran antara John melawan anak buah Viggo, dan meski tangan John terikat, tapi dia tetap berhasil menang. John pun langsung keluar untuk mencegat Viggo dan langsung memaksanya untuk memberitahu lokasi Yosef. Viggo yang tidak mengira bahwa John bisa lolos hanya bisa ketakutan ketika ditodong oleh John, sehingga dia pun langsung memberitahu lokasi Yosef. Brooklyn, 434, Wallace Place. Kita beralih ke lokasi Yosef. Meski dia sangat khawatir karena John akan datang, tapi temannya malah asik bermain game tanpa tahu jika kepalanya sudah dibidik oleh John.
Setelah menghabisi semua penjaga, John pun pergi ke tempat parkir untuk meledakkan semua mobil agar Yosef tidak bisa kabur. Kemudian tanpa basa-basi dia pun langsung menghabisi Yosef. Setibanya di hotel, John mendapatkan hadiah kompensasi berupa sebuah mobil akibat insiden yang disebabkan oleh Perkins. John pun segera menggunakan mobil tersebut untuk pergi menemui Marcus. How many times do I have to save your ass? Look terrible. No, I look retired. Rupanya Marcus mengkhianati Vigo karena dia lebih memilih pertemanan daripada uang. Oleh sebab itu, alih-alih menghabisi John, Marcus malah membantunya. Dalam perjalanan pulang, Marcus dihadang oleh beberapa orang mencurigakan. Marcus pun dibawa masuk ke sebuah rumah dan rupanya mereka adalah anak buah Vigo. Hello, Marcus. Vigo jelas sangat murka terhadap Marcus karena telah mengkhianatinya, dan tujuannya menculik Marcus jelas adalah untuk menghabisinya. Tapi meski telah terluka parah, Marcus tetap melakukan perlawanan walau pada akhirnya tetap tumbang. Vigo pun menelepon John untuk memberitahu kondisi Marcus. Tapi begitu John sampai di lokasi, sayang sekali Marcus telah tiada. Di tempat lain, Winston mengeksekusi Perkins karena telah melanggar aturan Hotel Continental. Setelah itu, Winston pun memberitahu John lokasi dan rencana Vigo yang sedang berusaha kabur menggunakan helikopter. John pun segera menyusul Vigo dan berhasil menjatuhkan mobil anak buah Vigo ke jurang. John pun lanjut menyenggol-nyenggol mobil Vigo sampai akhirnya mobil Vigo berhenti karena menabrak tiang pembatas. Para anak buah Vigo pun turun dari mobil untuk melawan John, tapi tentu John berhasil menumbangkan mereka semua. Tinggal tersisa satu anak buah Vigo, yaitu Avi. Avi pun mencoba menghadapi John, tapi Avi di mata John hanyalah bubuk rengginang. Setelah menabrak Avi, mobil John malah ditabrak dan didorong oleh mobil Vigo. Tapi untungnya John berhasil keluar sebelum mobil jatuh ke jurang. Sekarang tinggal tersisa Vigo dan John. Vigo pun menantang John untuk baku hantam menggunakan tangan kosong. Di tengah pertarungan, Vigo malah curang dengan menggunakan pisau. Tapi meski sudah curang, Vigo tetap saja kalah. Be seeing you, Dom. Be seeing you. Setelah pertempuran melawan Vigo, John pun pergi ke sebuah tempat penampungan anjing dan membobolnya untuk mencari obat demi mengobati lukanya. Selain itu, John juga mengambil seekor anjing untuk diadopsi dan film pun selesai.